Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini saya berikan sedikit pengantar saja ya berkaitan dengan analisis portofolio dan pasar modal ya, yaitu pada bagian menghitung investasi aset tunggal ya. Mahasiswa yang saya hormati, bahwa di dalam teori portofolio itu ada aset tunggal, ada aset yang bersifat portofolio ya. Misalnya kita menginvestasikan saham pada PT Indosmen, nah itu berarti aset tunggal. Sedangkan kalau kita investasinya pada misalnya PT Indosmen, PT Indofood, nah minimal 2 ya, berarti kita sudah masuk kepada portofolio gitu. Nah, dalam hal ini dua hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghitung investasi tersebut adalah return dan risiko ya. Nah, kalau return itu adalah imbal hasil yang akan diperoleh investor ketika dia menginvestasikan pada suatu investasi. Nah, di dalam bab 3 itu sudah ada rumus untuk menghitungnya, yaitu returnnya itu adalah probabilitas dikalikan dengan return ya. Jadi kalau probabilitasnya misalnya 0,2, returnnya itu adalah 0,1, berarti 0,2 kali 0,1 atau 20% kali 10%. Nah, jadi itu adalah return. Nah, kalau pada dua kondisi, misalnya kondisi A dan kondisi B ya, 0,1 itu pada 0,2 pada kondisi A, 0,8 pada kondisi B. Pada kondisi A returnnya 0,1 tadi ya, pada kondisi B returnnya 0,2, maka returnnya itu adalah 0,2 kali 0,1 ditambah 0,8 kali 0,2. Nah, itu silakan hitung. Jadi sesuai dengan rumusnya itu adalah probabilitas pada kondisi A dikalikan return pada kondisi A ya, ditambah probabilitas pada kondisi B kali return pada kondisi B. Nah, itu adalah return return pada aset tunggal ya. Kemudian untuk menghitung risikonya itu biasanya menggunakan standar deviasi ya, di mana rumusnya itu adalah return ya, return A tadi kita kurangi dengan expected return. Nah, kemudian dikuadratkan kalikan dengan probabilitas A ya, ditambah dengan return B ya, pada kondisi B maksudnya, dikurangi dengan expected return-nya, lalu dikuadratkan kembali kalikan dengan probabilitas dari kondisi B tadi. Nah, lalu kemudian dihitung di jumlah, nah hasilnya adalah dikuadratkan. Itu semuanya ada rumusnya di dalam bab 3 bagian akhir ya, bagian akhir menghitung risiko, sehingga nanti akan diperoleh setelah dikuadratkan itu standar deviasi ya. Nah, standar deviasi ini merupakan ukuran dari risiko. Ya. Saudara mahasiswa, saya kira seperti itu menghitung return dan menghitung risiko. Nah, return dan risiko ini nanti kita bisa menghitung namanya koefisien variasi ya, koefisien variasi CV. Nah, di situ juga ada rumusnya. Menghitungnya itu adalah risiko dibagi dengan expected return ya. Jadi risiko yang kita hitung dengan standar deviasi dibagi dengan expected return. Nah, seperti itu. Nah, memilihnya bagaimana? Memilihnya adalah kita pilih koefisien variasi yang paling kecil. Kalau koefisien variasinya paling kecil, nah itu adalah investasi yang kita ambil ya. Yang kita ambil misalnya ada investasi A nilainya sebesar 0,02 misalnya, investasi B koefisien variasinya misalnya 0,03. Nah, maka tentunya di sini yang kita ambil untuk investasi itu adalah yang paling kecil koefisien variasinya, yaitu investasi pada saham A. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan
pada analisis portofolio itu paling tidak ada 2 saham ya yang kita investasikan, misalnya saham A dan saham B. Nah, menghitungnya itu juga ada rumusnya di bagian akhir ya, di dalam bab 3 itu, yaitu proporsi investasi di saham A kali dengan return saham A ya, ditambah proporsi di return saham B kali return saham B ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut pada bagian selanjutnya ya. Demikian saja pengantar saya ya. Nanti silakan kalian belajar sendiri, dan nanti ada kuisnya, silakan di bagian akhir itu bisa dikerjakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.